datang kembali untuk para orang tua dan khususnya para pendidik. Kita akan kembali berbincang-bincang di dalam berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita akan berbincang satu tema, yaitu lanjutan dari spiritualitas. Tentang spiritualitas sebagai para pendidik, kita semua adalah para pendidik. Di pertemuan yang pertama, saya sudah berbicara tentang spiritualitas, bagaimana relasi dan menjadi serupa adalah dua pokok bahasan yang kita sama-sama sudah renungkan. Bagaimana pentingnya berelasi terus-menerus dengan Kristus dan juga bagaimana kita menjadi serupa dengan Dia di dalam setiap kehidupan kita, yaitu menjalani hidup yang Tuhan inginkan. Dan pada saat ini kita akan kembali berbicara tentang relasi atau kedekatan, intimasi dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Markus 1 ayat 32 sampai dengan 35, saya bacakan bagi kita sekalian, berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar dikatakan bahwa Tuhan Yesus bangun. Ada penafsir yang mengatakan bahwa itu adalah lebih kurang jam 3 subuh. Dikatakan Tuhan Yesus yang baru saja di ayat-ayat yang sebelumnya dikatakan dia melayani dari pagi, siang hingga malam hari. Waktu tidurnya tidak terlalu panjang, tapi bangun kembali di subuh harinya. Untuk apa? Di tengah kegelapan, dikatakan waktu masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi, dikatakan tempat yang sunyi, dan ia berdoa di sana. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah perkataan dari orang yang baru saja meninggalkan Kristus. Dia mengatakan bahwa kalau Kristus atau Yesus saja yang adalah Tuhan kok berdoa, berarti dia sama dong seperti manusia, hingga dia menjadi goncang dan akhirnya dia meninggalkan iman Kristennya. Dan ketika kita bersama-sama renungkan bagian ini, justru seharusnya kita sebagai para pengikut Kristus menjadi bangga. Kenapa? Karena Kristus yang adalah Tuhan dan juga manusia, dia memberi contoh, memberi teladan kepada kita semua, bahwa bukan hanya diperintahkan, tetapi ia memberikan teladan bahwa ia pun mempunyai relasi yang dekat, kerinduan yang dekat dengan Tuhan, untuk terus berhubungan atau terus berbicara dengan Tuhan lewat doa. Dan itu dicontohkan kepada kita semua sebagai para pengikut Kristus, bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengenal Kristus terus mempunyai kedekatan dengan Tuhan, berbicara terus dengan Dia, kerinduan untuk berjumpa dengan Dia terus menerus, dan kita terus bisa bersama-sama dengan Kristus setiap waktu. Dan dikatakan bahwa ketika kita berbicara tentang relasi, maka relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan harusnya relasi yang dibangun setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari. Dan dikatakan bahwa Kristus memberikan contoh dan teladan yang sempurna dalam hal berelasi dengan Allah, menunjukkan kepada kita bahwa Dia yang adalah Tuhan saja terus berelasi dekat, mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa, dan terus menerus memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya berelasi dengan Allah. Dan di dalam doanya itu dia memberi contoh kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Rick Warren yang berjudul How to Have a Thriving Intimacy with God, bagaimana memiliki keintiman yang terus berkembang dengan Tuhan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah kenal Kristus, kita yang sudah ditebus oleh Kristus dan kita sudah menjadi warga kerajaan surga, kita terus-menerus rindu untuk memiliki kedekatan atau intimasi dengan Tuhan. Dikatakan kita sebagai orang tua dan juga para pendidik, sebelum kita dipercayakan untuk dapat mengajar anak-anak kita maupun anak-anak yang dipercayakan sebagai anak didik kita terus diperbaharui di dalam keseluruhan kehidupan kita untuk semakin hari kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dan nantinya kita semakin hari menyerupai Dia
di dalam seluruh kehidupan kita, menyerupai Kristus dan melakukan apa yang Kristus mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang melayani Dia, khususnya di dalam mendidik anak dan remaja. Bagaimana Rick Warren juga mengatakan ketika kita mau mempunyai kedekatan intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan, bagaimana kita memiliki hubungan yang terus berkembang dengan Tuhan. Kita pasti ada jatuh bangunnya. Saya katakan di waktu yang lalu bahwa kita semua punya kelemahan, dan ketika kita sedang berproses, kita sedang menuju perubahan yang Kristus inginkan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia, kita harus punya relasi yang semakin dekat dengan Dia. Mungkin ketika kita mengatakan bahwa beberapa waktu ini karena pandemi saya tidak ketemu saudara, tidak ketemu teman-teman, mungkin sudah masing-masing di rumah, mungkin kedekatan-kedekatan sudah tidak begitu intens lagi, karena tidak berjumpa dan sebagainya. Mungkin relasi-relasi banyak juga dikatakan di dalam keluarga justru di rumah saja, banyak relasi-relasi yang akhirnya rusak karena sama-sama tahu, oh ternyata begini dan begitu, seperti itu, sehingga membuat relasi itu menjadi tidak terjalin dengan baik. Tetapi ketika kita ingin rindu berelasi dengan Tuhan, dikatakan pada waktu yang lalu kita baca bagaimana pemazmur merindukan Tuhan, jiwanya merindukan Tuhan, dan kita sebagai orang-orang yang terus melayani anak dan remaja seharusnya rindu untuk dapat terus dekat dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan terus menerus, karena yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah Tuhan yang akan mereka lihat di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, kita mempunyai relasi yang intim dengan Tuhan di dalam seluruh disiplin rohani yang kita lakukan. Rick Warren mengatakan bahwa Anda atau kita semua bisa saja memiliki pelayanan yang berkembang tanpa hubungan yang berkembang dengan Tuhan. Artinya kita bisa saja menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang berkembang dengan Tuhan. Siapapun kita semua dapat berpura-pura dalam jangka pendek, ataupun kita bisa saja seperti melakukan banyak aktivitas tetapi tidak mempunyai relasi dengan Kristus. Seringkali kita membiarkan kesibukan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita menghalangi hubungan kita dengan Kristus. Maka dikatakan ada 3T untuk menjalani hal yang harusnya berkembang dengan Kristus, yaitu yang pertama adalah waktu, time. Kita butuh waktu untuk mengenal seseorang. Siapapun, ketika kita berelasi dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, tidak terjadi begitu saja tiba-tiba, tetapi kita harus menyediakan waktu buat anak-anak kita. Orang tua kan sudah dibahas bagaimana anak-anak butuh waktu yang berkualitas bersama dengan orang tuanya. Begitu juga kita para pendidik butuh waktu untuk dapat berelasi dengan anak didik kita, mengenal mereka satu persatu. Begitu juga kita dengan Kristus, kita membutuhkan waktu terus-menerus supaya kita terus berkembang untuk mengenal Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Apakah selama ini ketika kita melakukan pelayanan kita atau kita melakukan pengajaran kita, baik sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua, kita punya waktu tidak untuk dapat bersama-sama dengan Tuhan? Mungkin orang mengatakan bahwa punya waktu bersama Tuhan terlihat ketika seseorang rajin beribadah setiap minggu, itu sudah pasti harus dilakukan. Lalu bagaimana harus baca Alkitab, berdoa di dalam saat teduh tiap hari, mungkin di sekolah, mungkin di gereja, mungkin juga secara pribadi, dan juga kita punya disiplin rohani yang lainnya. Tentu itu harusnya kita lakukan, tetapi kalau itu tidak kita lakukan dengan waktu yang betul-betul kita sediakan untuk Tuhan, memang kita bisa memuji Tuhan di mana saja, kita bisa melayani di mana saja, kita berdoa di mana saja, dan seharusnya kita pun bisa belajar firman Tuhan di mana saja. Tetapi kita tetap harus memiliki waktu terus-menerus dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat relasi kita yang semakin diperbaharui dengan Tuhan, yaitu kita sungguh menyediakan waktu buat Dia.
bukan hanya waktu di dalam ibadah secara komunitas, tetapi secara pribadi kita harusnya punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, waktu untuk berbicara dengan Dia, waktu khusus untuk bersama-sama mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbicara tentang waktu, mungkin banyak orang yang punya waktu luang sampai kebingungan waktunya mau dipakai untuk apa. Tapi ada juga kita sebagai orang-orang yang melayani, yang bekerja, kita sampai mengatakan kita tidak punya waktu. Tetapi untuk dekat dengan Kristus, tentunya kita harus menyediakan waktu buat Tuhan. Menyediakan waktu tentunya menyediakan hati kita buat Tuhan di sana. Betul-betul memprioritaskan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita ingat kisah di dalam Alkitab bahwa ketika Maria dan Marta, ketika Tuhan Yesus hadir di rumah mereka, Marta sibuk dengan urusan mempersiapkan segala sesuatunya melalui menyediakan makanan dan yang lain-lainnya untuk menyambut Tuhan Yesus. Tetapi Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa ketemu Tuhan Yesus sesuatu yang tidak selalu bisa didapat. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka pada saat itu, ya, Tuhan bisa ditemui kapanpun, tetapi pada saat itu kehadiran Tuhan Yesus secara fisik bagi Maria sesuatu yang langka, sehingga dia tahu bahwa ini kesempatan dia untuk duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang ingin dia firmankan kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, memilih waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan, duduk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, itu jauh lebih penting daripada kita melakukan kesibukan-kesibukan lainnya. Melayani Tuhan itu suatu hal yang penting, melayani Tuhan suatu hal yang berharga, tetapi duduk di bawah kakinya, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan, itu jauh-jauh lebih penting, jauh-jauh lebih berharga yang harus. Nah, rekan-rekan sekalian, bahwa dikatakan Maria memilih yang terbaik, ada lagunya dikatakan Maria memilih yang terbaik untuk memprioritaskan waktunya untuk dapat mendengarkan apa yang ingin Tuhan Yesus katakan. Tidak salah yang dilakukan oleh Marta, dia menyiapkan segala sesuatunya untuk para undangan yang hadir termasuk Yesus di situ, tetapi Tuhan ingin dia juga hadir untuk mendengarkan, jauh-jauh lebih penting dan lebih berharga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ingin katakan, apa yang ingin dia firmankan. Nah, rekan-rekan yang kekasih, ketika kita menyediakan waktu kita buat orang yang kita kasihi, dalam hal ini adalah Kristus, maka kita akan memiliki relasi yang berkembang seperti yang tadi dikatakan oleh Rick Warren tadi, bahwa waktu kita sediakan untuk berelasi dengan Kristus, maka relasi itu akan berkembang karena ada keteraturan seperti itu, ya, ada konsistensi di dalam berelasi dengan Kristus untuk dapat mempunyai waktu yang terus-menerus untuk dapat berbicara dengan dia. Lalu yang kedua adalah, kalau tadi dikatakan time, yang kedua adalah talk, yaitu berbicara. Dan setiap relasi itu perlu bicara. Bagaimana ketika kita berelasi tapi kita tidak bicara sama sekali, kita tidak ngobrol sama sekali, maka kita tidak pernah tahu apa yang menjadi isi hati orang yang kita sedang ajak bicara, atau terutama mungkin itu pasangan kita, mungkin itu rekan kerja kita, mungkin itu juga anak didik kita, bahkan itu pasangan dan orang tua kepada anak-anaknya. Maka yang kedua ini dibutuhkan waktu. Yang tadi waktu, sekarang dibutuhkan untuk bisa berkomunikasi, untuk berbicara, ya. Mari kita bicara, dikatakan seperti itu di salah satu iklan kan ada, mari yuk kita bicara, kayak ya. Maka berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan adalah hal yang harus terus-menerus dilakukan. Jika dikatakan, jika Anda mendengar saya berbicara kepada Tuhan setiap hari, itu tidak terdengar seperti seorang pendeta yang berbicara, karena kita bukan hanya mendengar hamba Tuhan berbicara di dalam khotbahnya, tapi kita mau mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya yang kita renungkan secara pribadi, dan kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ini firman Tuhan ini mau berbicara apa Tuhan kepada saya, lalu apa yang harus saya lakukan di dalam
kehidupan saya, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan, dan kita terus menerus ya berkata dan berbicara dengan Tuhan sepanjang waktu kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Dan tentunya ini memerlukan uh, waktu dan juga komunikasi. Nah, uh, dikatakan seperti ini, ketika kita merasa bahwa anak kita lapar, dan bagaimana kita tahu dia lapar, ya karena pertama pasti karena kita sudah tahu anak kita ya relasi, tetapi biasanya anak-anak juga akan mencari sendiri dan berbicara kepada orang tuanya karena dia lapar. Begitu juga ketika kita merasa kita memerlukan energi spiritual untuk dapat kembali menjalani kehidupan kita, kita harus berbicara langsung kepada pemberi energi atau yang memberikan spirit itu kepada kita, yang memberikan kehidupan itu kepada kita, yaitu Kristus yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertanya apa yang harus kita lakukan, Tuhan bagaimana ini dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin saja banyak orang yang mencari jawaban bisa lewat buku, boleh, bisa juga mereka bertanya konsultasi, boleh, atau juga melakukan curhat dan yang lain sebagainya. Itu tentu sangat penting ya di dalam relasi kita dengan manusia secara horizontal. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita berrelasi dengan Tuhan secara vertikal, kita sedang berrelasi dengan pencipta kita. Bagaimana pencipta kita lebih tahu tentang kita, lebih tahu pergumulan kita, lebih tahu apa yang dikatakan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Karena kalau kadang-kadang kita ngobrol sama manusia, tentu banyak orang-orang yang mendukung kita, yang bisa tempat kita curhat ya. Kita harus punya komunitas atau orang-orang di mana kita bisa berbicara. Tetapi satu saat mungkin komunitas atau orang-orang itu bisa saja mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu Tuhan mengatakan mungkin saja kamu bisa kecewa atau apa yang kita bicarakan bisa dibocorkan dan sebagainya, tetapi ketika kamu berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, curahkan semua isi hatimu di hadapanku, hai umatku, karena aku bisa dipercaya, aku akan mendengarkan, aku mengerti engkau jauh daripada siapapun mengerti engkau. Maka hubungan yang berkembang, yang kedua ini tentu adalah kita harus berbicara terus dengan Kristus ya sebagai Tuhan kita. Lalu di dalam Yohanes 16 dikatakan tentang komunikasi kita dengan Kristus, sampai sekarang kamu belum meminta apapun dalam namaku, mintalah dan kamu akan menerimanya dan sukacitamu akan lengkap. Yohanes 16 ayat 24. Banyak doa, banyak kebahagiaan, banyak apapun yang kita lakukan, jikalau kita tidak berbicara secara khusus kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, mintalah. Ya seperti itu, maka aku akan memberikannya dan menjawab, karena sampai saat ini engkau tidak berelasi, tidak berbicara kepadaku. Kapan terakhir kita semua berbicara kepada Tuhan secara pribadi? Mungkin kita bisa mengatakan ini, saya berbicara dengan Tuhan kok, saya berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan ini, terima kasih Tuhan saya akan tidur, jaga saya, terima kasih Tuhan saya. Tapi Bapak Ibu, yang tadi kita bersama-sama bisa lihat bahwa kita butuh waktu, butuh bicara, dan yang ketiga ini yang terakhir, kita butuh kepercayaan. Nah, hubungan yang berkembang dibangun atas kepercayaan. Dikatakan bahwa Warren juga mengalami ya di dalam hubungannya dengan istrinya juga kadang-kadang tentu hal ini sangat penting gitu ya. Kadang-kadang ada banyak interaksi ataupun komunikasi bahkan persoalan, tetapi dikatakan bahwa hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik ya. Hubungan dibangun di dalam sebuah kepercayaan itu akan membuat hubungan itu menjadi semakin berkembang. Nah, Tuhan ingin agar kita juga belajar mempercayai Dia, mengizinkan Dia untuk masuk ke dalam kehidupan kita, ikut di dalam setiap persoalan yang kita alami, melibatkan Dia di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh kehidupan keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, maupun di dalam pelayanan atau apapun di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bisa menyerahkan penuh
Ya, ketika kita menyediakan waktu, kita berbicara dengan Dia dan kita percaya penuh kepada Tuhan, percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus, dan di situ selalu ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang besar jikalau ada Kristus di situ. Nah, ketika kita berbicara ketiga hal ini, apa yang menjadi keinginan kita semua di dalam kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita menginginkan kehidupan yang serba menyenangkan, bahagia, atau tidak ada masalah, atau segala sesuatu berjalan lancar? Apakah apa yang kita inginkan selalu bisa terpenuhi, selalu ada dan sebagainya? Itu merupakan keinginan dambaan kita semua. Saya menginginkan bahwa saya sehat-sehat selalu, saya menginginkan bahwa saya tidak kekurangan, saya menginginkan bahwa saya tidak sedih, saya tidak merasa tertekan, dan saya tidak dalam masalah dan sebagainya. Itu keinginan, tetapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Di waktu yang lalu saya berkata bahwa pergumulan-pergumulan berat itu yang dialami itu juga untuk kebaikan kita, dan kita percaya ada Tuhan di situ, mempercayai Dia, percaya saja. Kalau Tuhan mau melakukan apa di dalam kehidupan kita, kita percaya saja. Di tengah-tengah situasi sekarang yang tidak menentu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan pembelajaran akan dimulai kembali. Kita tidak tahu kapan ekonomi akan stabil kembali. Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan, khususnya untuk kesehatan lewat pandemi ini ya. Orang-orang juga tidak mengerti, sewaktu-waktu sudah jaga-jaga dan sebagainya pun bisa tetap saja kena, kehilangan orang-orang yang dikasihi dan sebagainya. Banyak ketidakpastian di dalam hidup ini, banyak kesusahan yang kita alami, banyak penderitaan, dan juga banyak kesedihan, dan banyak hal yang bisa saja dibuat oleh diri kita sendiri maupun orang lain yang membuat kita tidak damai di dalam hidup ini. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita mau belajar, mari kita sama-sama belajar. Saya katakan bahwa seumur hidup bahkan kita akan terus belajar. Bahkan sebagai para pelayan pun kami juga terus belajar, dan kita semua adalah orang-orang yang Tuhan izinkan untuk melewati masalah ini. Tetapi ingatlah bahwa di situ Tuhan hadir bagi kita. Mari kita terus berelasi dengan Dia melalui intimasi dengan Dia, intimacy with God. Semakin hari kita semakin dekat dengan Dia, mari kita sediakan waktu buat Dia, mari kita berbicara dengan Dia, dan mari kita percaya dengan keputusan, dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini, karena semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, semua itu ada kebaikan buat kita semua. Biarlah perenungan singkat pada saat ini menolong kita semua, termasuk saya terus coba untuk menghayati, untuk mengerti Tuhan mau berbicara apa nih di dalam kehidupan dan pelayan saya berikutnya. Dan saya terus menggumuli ini, dan saya bisa mengatakan satu hal kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Buka hati, dengan rendah hati kita katakan, saya mau diproses oleh Tuhan. Pasti ada jatuh bangunnya lagi. Mungkin orang setiap kita punya karakter-karakter yang masih sulit untuk dapat dilihat bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kita bangun, ayo Bapak Ibu, kita bangun relasi kita kembali dengan Tuhan. Mari kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita sediakan waktu, kita bicara dengan Tuhan, kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia, persoalan kita kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak, maka Tuhan akan menolong kita. Nanti berikutnya kita nanti akan berbicara tentang bagaimana menjadi serupa dengan Kristus, dan ini proses yang tidak mudah Bapak Ibu. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa karakter Kristus harusnya kita miliki sebagai orang-orang yang sudah kenal Tuhan, tapi kita jatuh bangun, tapi kita mau bangkit lagi, dan kita mau katakan, Tuhan, aku mau berelasi lagi dengan Tuhan, ajarin aku bagaimana aku bisa menjadi semakin serupa dengan Engkau. Mari Bapak Ibu sebagai orang tua dan para pendidik atau siapapun anak muda yang mendengarkan renungan ini, sesulit apapun kehidupan kita, setidak mengerti apapun
pertanyaan-pertanyaan kita di masa pandemi ini kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Mari kita datang kepadanya. Sediakan waktu Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dan juga anak-anak muda sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, kita cari kehendaknya, apa yang Tuhan inginkan, dan kita akan melihat keindahan-keindahan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita akan bertemu nanti di dalam pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan bahas satu persatu kira-kira apa yang Tuhan inginkan. Kita mau bahas buah roh yang tidak mudah itu ya, yaitu karakter-karakter Kristus yang Tuhan inginkan. Dan kita akan coba membongkar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita semua, dan bagaimana Tuhan akan bekerja menolong kita untuk memperbaiki atau mengubah itu, tapi bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa berubah dengan dirinya, kekuatannya sendiri, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, dan kita bisa menjadi berkat bagi anak-anak didik kita, bagi anak remaja yang kita layani, bagi orang-orang muda yang sedang kita layani, anak-anak muda yang sedang melayani. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan, percaya bahwa hidupmu jikalau diserahkan kepada Tuhan, hidup kita semua jikalau kita hanya berpegang kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia dan tidak mengecewakan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kristus mengasihi kita semua. Tetaplah berjuang Bapak Ibu semua, tetaplah bersemangat dan tetap mencari Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Dia dan Dia akan bertindak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu Bapak Ibu di waktu yang akan datang dengan pembahasan bagaimana menjadi serupa dengan Kristus di dalam karakternya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepadanya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus menolong dan mendampingi kami hingga saat ini. Kesulitan apa, persoalan apapun yang kami hadapi Tuhan, mungkin itu sangat berat Tuhan. Mungkin kami tidak punya teman bicara, kami tidak bisa mempercayai siapapun. Tapi Tuhan, dengan rendah hati kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau di tengah-tengah gelombang hidup di dalam dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mulai datang kembali untuk berelasi dengan Tuhan. Kami mempunyai waktu pribadi yang indah dengan Tuhan, dan kami mau terus-menerus berbicara kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, merenungkan firman-Mu, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami, dan kami percayakan penuh hidup kami kepada Engkau, dan biarlah Engkau saja yang bertindak. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu.